Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Pak Eko di dunia bambu unik ya. Kali ini Pak Eko bertamu ke rumahnya beliau, ke rumah Bebek Berdasi. Dan Pak Eko ini masih penasaran, yaitu tentang bambu petuk. Bambu petuk itu apakah mitos atau benar ada? Ya, kita tanyakan ke pakar bambu unik dan kita lebih tahu. Bang, Iya, saya mau bertanya ya, apakah memang ada atau tidak, atau hanya sekedar cerita atau mitos bambu petuk itu? Kalau bambu petuk yang sejujurnya dan yang ada real nyatanya Om, itu Ya. sebetulnya adalah bambu petuk Jalu. Sampai saat ini seluruh pembulang mulai dari Sabang sampai Merauke, seluruh Nusantara, kami para pecinta bambu unik belum pernah ada yang menemukan real kalau itu bambu petuk. Itu ya. Nah, kalau yang real bambu petuk sebetulnya ya ini bambu petuk Jalu. Petuk Jalu itu ranting yang atas ini di bawah ruas, yang bawah memang seperti di atas ruas. Nah, tetapi ruas ini tetap menghadap ke atas. Begitu. Nah, ini jenis bambu petuk Jalu. Petuk Jalu ya. Terus ada lagi Om, kalau petuk cumpring, nah itu ruasnya menghadap ke atas, tapi cumpringnya di bawah ruas. Itu pernah ada yang dapat? Itu sudah ada yang dapat, teman-teman sudah banyak yang dapat. Tapi rantingnya ini berada di atas ruas. Oh, di atasnya ruas ini ya. Nah, cuma tutup cumpringnya saja yang di bawah ruas, seperti itu. Jadi kayak dibalik ya. Betul, itu namanya petuk cumpring. Terus ada lagi petuk Jalu Rajo Sukmo. Petuk Jalu Rajo Sukmo itu yang atas itu rantingnya turun ke bawah, tapi ruasnya tetap menghadap ke atas. Yang bawah juga seperti itu. Pangkal rantingnya ini juga menghadap ke atas, tetapi dia masuk ke dalam lubang. Oh, di dalam tabung bambunya. Betul, ya. seperti ini sudah masuk ke dalam lubang. Nah, ini sudah sah masuk ke dalam lubang. Jadi ini namanya petuk Jalu Rajo Sukmo. Rajo Sukmo. Rajo Sukmo. Ini yang dinamakan Rajo Sukmo itu jadi rantingnya yang masuk ke dalam lubang, seperti itu. Kalau untuk petuk yang real asli alam, katakan misal seperti bambu petuk yang berada di mitos teman-teman semua. Ya. Petuk yang luasnya menghadap ke bawah dan rantingnya menghadap ke bawah, seperti tutup cumpring juga menghadap ke bawah. Itu kalau dari menurut sejarah sesepuh zaman dahulu itu memang real ada, tetapi bukan orang-orang yang mempunyai arogan untuk menuju ke arah situ dan mencari barang itu sampai sekarang pun tidak akan pernah bisa menemukan. Begitu. Nah, betul. Jadi barang itu mungkin kalau memang bisa dimiliki oleh seseorang, barang itu tentunya bukan orang sembarangan. Dalam arti bukan orang sembarangan, bukan berarti dia itu mempunyai kelebihan sakti atau kekebalan dan lain sebagainya. Tetapi orang itu mungkin adalah orang yang berjalan dengan akhirnya lurus. Jadi dia tidak dengan akidah yang memang berjalan lurus. Makanya bambu-bambu seperti itu mungkin di sisi lain bambu itu katakan seperti kodam jin dan sebagainya itu tidak ada sebetulnya. Nah, mungkin karena kelebihan di bambu itu Allah yang menciptakan, Allah yang mempunyai kelebihan, jadi orang itu beranggapan bambu ini mampu untuk hal-hal yang seperti ini dan sebagainya. Sebetulnya bambu pada umumnya semuanya itu real, tidak ada unsur kodam gaibnya. Oh gitu ya, berkat kan ini banyak di luaran sana. Ini saya dengar cerita beberapa orang itu mereka kan punya bambu petuk. Nah, bisa dites kodamnya, bisa dites kesaktiannya. Apakah itu real ada kesaktiannya atau memang itu diisi sama si pemilik orang tersebut? Lebih mengarah kebanyakan diisi. Oh, jadi diisi kodam ya, diisi. Nah, jadi kalau karomah bambu petuk yang asli, dia bukan untuk menarik uang atau ini dan sebagainya. Nah, jadi kalau untuk bambu petuk yang asli biasanya untuk dunia kajian, dia mampu menangkap radiasi alam. Dan radiasi alam sendiri itu tadi akan menyampaikan kepada sang pemilik bambu. Misal, kalau ada getaran gempa bumi, kalau dia memiliki bambu petuk yang asli, dia pasti tahu
ini akan terjadi gempa bumi 15 hari sebelum terjadi itu tadi, dia akan dikasih kabar terlebih dahulu. Jadi kayak ada kontak alam kontak ya. alam. Jadi seperti itu kelebihan-kelebihan bambu. Misalnya seperti ini, bambu ini pun juga bisa untuk dijadikan kontak alam, tetapi kita juga perlu menghidupkannya. Caranya Bagaimana gimana? cara menghidupkannya? Ya. Nah, ini yang jadi pertanyaan seluruh teman-teman dan rekan-rekan pembulang semuanya. Kita itu menghidupkannya bukan berarti kita untuk membakar, bukan ya. Kita mengkaji saja. Dunia mengkaji itu kita cukup mengagungkan ciptaan Sang Maha Pencipta, kan seperti itu. Berarti intinya kan gini, ini kan pembuatan alam, buatan Sang Pencipta ya, Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kembali lagi ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala, gitu maksudnya. Seperti itu. Jadi kita cukup mengasih bambu ini sebagai hadiah, sebagaimana yang telah Allah ciptakan, kita patut membanggakan atau kita patut memujinya karena ini Allah yang menciptakan. Jadi kita cukup memberi hadiah itu sebagai surat-suratan saja. Misal kita kasih hadiah Al-Fatihah tanpa kita harus mengagungkan sebuah benda. Jadi kita cukup mengasihkan hadiah Al-Fatihah, surat-suratan dan lain-lainnya. Itu nanti dia akan berfungsi sendiri dan dia akan menyatu dengan sang pemilik. Seperti itu. Oh, gitu. Nah, bedanya dengan bambu petok yang asli. Yang asli. Kalau bambu petok yang asli, kata sesepuh zaman dahulu ini masih kata ya. Kata belum tahu realnya ya. Belum pernah tahu realnya. Tapi lebih mengarah ke dunia spiritual kebanyakan. Tapi kalau saya lebih suka ke dunia kajian. Dunia kajian dan spiritual beda. Beda ya. Beda. Jadi kalau dunia kajian kita cukup mengkaji, tahu dan apa arti dari sebuah makna itu sendiri ya, seperti itu. Ya. Makanya banyak orang itu berbondong-bondong mencari bambu petok yang asli alam, real asli alam. Itu ada, tapi nggak semua orang itu dikasih lihat bedang itu seperti apa bentuknya, bagaimana fungsinya. Dan nyatanya sampai sekarang ini saya punya teman, satu YouTuber juga, teman saya. Itu pernah bernegosiasi dengan seorang pelanggan juga yang namanya bambu petok asli. Tetapi bambu itu tadi juga yang pernah dipegang teman saya itu nggak ada apa-apanya juga. Jadi khasiat dan kegunaannya pun dia juga nggak tahu. Dia berarti buyer ya? Buyer, nah, seperti itu. Terus dites, waktu dites di sungai mengalir itu ya. Itu yang katanya itu benar ya. Gini, sobat, Pak Eko juga pernah dengar cerita kalau bambu pedok itu dibuang di sungai atau dikenterkan ke sungai, itu dia larinya ke atas. Ada yang bilang seperti itu. Tapi realnya juga ikut akhirnya juga. Berarti Pak Eko ambil kesimpulan ya, untuk bambu pedok katanya beliau Bang Bebek Berdasi ini belum pernah ada satu pembolang yang menemukan spek aslinya. Tapi beliau ini punya teman, dia seorang YouTuber juga dan pernah katanya transaksi bambu pedok. Jadi entah realnya gimana, kita juga belum pernah tahu. Kalau saya sendiri juga pernah lihat bambu pedok, tapi ya di situ bambunya kayak gini ya. Ini bambu, kalau bambu asli kan biasa tidak ada cat atau kayak ada sambungan, tapi saya pernah lihat itu kayak ada sambungan, kayak ada cat, kan larinya masih tidak ori ya. Nah, kenapa kok bambu petok sering ditemukan sambungan beda dengan bambu unik lainnya? Karena bambu petok sejatinya kan ruas yang menghadap ke bawah, dari atas menghadap ke bawah seperti itu. Makanya dari itu bisa diolah oleh manusianya sendiri. Pengembalian ruas berarti ya. Terkadang juga dipotong dengan rapi. Habis itu ditempelin, kalau nggak gitu kasih sok, nah seperti itu. Tapi kalau yang namanya bambu unik, misal seperti ini, siapa yang mau ngelip seperti ini? Kan nggak ada. Ya, ini kan asli RK alam. Ya, ini bambu RK sobat. Ini rancang kencono. Pakemnya rancang kencono.
Jadi kalau bambu unik jenis dampe, pate lele dan lain sebagainya itu murni alam. Beda dengan bambu petok yang masih katanya kan seperti itu kan. Kalau kita sudah tahu sendiri barangnya seperti apa, bentuknya seperti apa, dan pembuktian real di lapangannya seperti apa, kita baru bisa bicara dengan real dan apa adanya. Kalau belum tahu ya mungkin cuma kisah-kisah katanya saja kan seperti itu ya. Jadi sobat, di luaran sana bambu petok ini masih katanya ya, ada di YouTuber besar di channel petok ya, bambu petok saya juga sering lihat. Beliau juga pengecekan semuanya hampir 100% ya, 100% palsu atau sambungan. Jadi dan saya yakin juga ya, barang siapa yang memiliki bambu petok asli ciptaan Sang Maha Pencipta itu nggak akan pernah dijual belikan. Saya yakin itu. Dan orang yang memilikinya pun tidak akan katakan woro-woro ya. Katakan bilang ke sana, bilang ke sini, tidak akan pernah bilang seperti itu. Kalau dia memiliki sebuah pusaka dari alam bambu petok itu tadi. Jadi itu katakan seperti buat jimat atau ageman ya. Ageman. Kebanyakan kalau untuk orang yang mengarah ke dunia spiritual mungkin dia bilang jimat dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk orang yang tidak paham ke dunia situ, mungkin dia bilang ini bambu ini gunanya untuk apa? Kan seperti itu. Iya. Sebetulnya bambu itu banyak mempunyai kelebihan-kelebihan yang kita orang awam itu tidak tahu, kan seperti itu. Cuman jangan disangkut pautkan dengan hal-hal yang mistis seperti itu. Sebetulnya tidak ada berkaitan dengan hal-hal mistis, tidak ada. Berarti semua itu hanya isu belaka ya? Isu belaka, tahu saya seperti itu. Soalnya kalau ada yang bilang barang ini ditutupi harga, ya memang betul. Barang siapa yang mencari, manusia saja banyak yang mencari kan seperti itu. Ya. Apalagi barang-barang gaib seperti itu kan suka membingungkan manusia kan seperti itu. Jadi kita para manusia itu dibuat bingung dengan sendirinya. Sebetulnya kita yang bodoh kan seperti itu. Ya. Mencari yang tidak tentu kan seperti itu. Yang tentu saja sudah jelas di depan mata tapi ditinggalkan, yang belum jelas kita cari. Nah itu. Jadi untuk teman-teman semuanya, kalau ada tetangga atau saudara-saudara yang bilang saya memiliki bambu petok yang asli alam, lebih baik ya jangan mudah percaya seperti itu aja. Karena orang yang betul-betul memiliki bambu petok asli alam, dia tidak akan mudah memperjualbelikan barang tersebut. Seperti itu pesan saya. Ya. Sobat, ini ya kita sudah ngobrol banyak dengan Bang Bebek Berdasi. Kita lebih paham tentang bambu petok, dan kesimpulannya sampai saat ini para pembolang belum satu pun yang menemukan tentang bambu petok yang jawabannya hanya ini. Jadi bambu petok yaitu adalah petok jalu. Jadi rantingnya ranting jalu bawah ketemu jalu atas. Jadi intinya seperti itu. Ini bambunya. Nah, oke, sobat, sekian ya dari Pak Eko tentang ngaji bambu petok ya. Biar jenengan semua di sana lebih paham dan tidak mudah dibodohi oleh oknum-oknum yang memanfaatkan tentang bambu petok ya. Jadi nanti bisa dapat uang, bisa mengeluarkan uang. Jadi jangan sampai kita dibodohi. Tujuan Pak Eko buat video ini untuk edukasi ya, biar jenengan semua tidak dibodohi atau tidak tertipu. Ya, cukup sekian dari Pak Eko. Mohon maaf apabila ada kata atau video gambar yang kurang berkenan. Pak Eko mohon maaf, dan jangan lupa tetap dukung Pak Eko dengan cara like, subscribe, dan komen. Sekian dari Pak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.